Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat Sabat, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera buat seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Bersama saya, Pendeta Cucu Elia, kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Yang pada hari ini saya beri judul Iman yang Menyelamatkan. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan bersama-sama berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami memohon serta mengucap syukur. Bersyukur oleh karena berkat dan perlindungan Tuhan yang telah menjadi bagian kami. Dan memohon biarlah perlindungan Tuhan dan tuntunan Tuhan, yakni Roh Kudus, kiranya menolong kami memahami pengajaran firman Tuhan ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkannya. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sebutkan judulnya Iman yang Menyelamatkan, yang saya dasarkan pada kitab Yeremia pasal yang ke-7. Saudaraku, iman yang menyelamatkan adalah frase atau sebuah kalimat yang sudah menjadi doktrin, dan seringkali ini dinyatakan, dikotbahkan, dan diimani. Apa sesungguhnya yang dimaksudkan iman yang menyelamatkan? Orang-orang Kristen, para pengikut Yesus Kristus, dan para pelajar Alkitab mengimani bahwa yang dimaksud dengan iman yang menyelamatkan adalah iman yang hanya didasarkan percaya dan iman kepada Yesus Kristus. Saya yakin itulah kebenarannya, dan saya yakin itu benar. Namun demikian, saudaraku sekalian, kita perlu memaknainya lebih dalam lagi. Sebab saudaraku sekalian, boleh jadi ada banyak pemikiran, ada banyak paham dan doktrin yang mungkin ketika kita membaca lebih dalam akan firman Tuhan, ternyata ada hal-hal yang di dalamnya, sekalipun mungkin pada permukaannya kita memiliki kesamaan makna, tetapi ketika digali lebih dalam, kita mungkin berbeda. Sebab Alkitab mungkin saja menerangkan sesuatu, memberi penjelasan yang mungkin akan membuat berbeda. Salah satu pemikiran ini, kita mau melihat bahwa pada zaman kekristenan muncul ada sebuah pemikiran, ada sebuah dogma ajaran bahwa bumi kita yang kita pijak ini, di mana tempat kita tinggal, adalah berbentuk seperti meja, datar saja. Dan gereja yang menguasai juga ilmu pengetahuan juga mempercayai ajaran itu. Dan bertahun-tahun, puluhan tahun dan berabad-abad sudah dipercayai seperti itu. Namun demikian saudaraku sekalian, ketika gereja belajar, yang sebelumnya bahkan gereja menganiaya orang-orang yang mulai mau mengatakan dan mempercayai bahwa bumi itu bulat. Galileo Galilei lah namanya. Dianiaya, dihukum oleh gereja. Namun kemudian gereja berubah, karena setelah dipelajari dalam firman Tuhan, benar bahwa bumi kita itu bulat. Nah, saudaraku sekalian, artinya ada sebuah perubahan pemahaman. Nah, dalam hal ini mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan iman yang menyelamatkan. Ya. Apakah ada iman yang tidak menyelamatkan? Ya. Bisa saja ada. Yakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau hanya percaya yang dimaksudkan percaya, sekedar percaya, setan-setan juga percaya. Dan mereka gemetar akan hal itu. Namun percaya yang dimaksudkan, ya apa sesungguhnya
iman yang menyelamatkan itu. Saudaraku sekalian, Ibrani pasal 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman adalah dasar, ya. Apa dasarnya? Ya, dasarnya hanya perkataan Tuhan. Kadang-kadang kita tidak memiliki dasar secara manusiawi, ya. Tapi itulah iman menurut definisi Ibrani pasal 11. Dan bukti, apa buktinya bahwa kita memang beriman? Nah, itulah sebabnya kita mau belajar apa yang dimaksudkan dengan iman yang menyelamatkan. Untuk menjawab hal ini, saudaraku sekalian, karena rupanya ada iman yang tidak membawa pada keselamatan, maka kita harus berawas-awas, berwaspada. Karena banyak orang mengaku beriman. Orang-orang yang berbeda agama pun mengatakan bahwa mereka adalah orang atau kelompok orang beriman. Ya. Namun kita memahami hanya iman di dalam Yesus Kristus. Namun itu pun kita harus memberi penjelasan lebih dalam lagi. Mari kita lihat Yeremia pasal yang ke-7. Saya akan baca ayat yang keempat. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan. Ini bait Tuhan, bait Tuhan. Oh, engkau jangan percaya katanya. Dan saya tidak melihat di mana maksud dari kata dustanya itu. Karena kalimatnya ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Di mana yang dimaksudkan dustanya? Rupanya kita perlu membaca ayat-ayat selanjutnya. Mari kita lihat. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh, ya, pasal 7 ayat 5. Kitab Yeremia. Sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak berfaedah. Apa dustanya sesungguhnya? Ini rupanya yang ditegurkan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel. Masakan kamu mencuri, bisa membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang di atasnya namaku diserukan, sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala suatu perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang di atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, kembali pada perkataan tadi. Ini dusta, dan kamu jangan percaya dusta. Saya coba ringkaskan ayat-ayat yang baru saja kita baca. Bahwa orang-orang Israel, orang-orang yang di bawah naungan para pemimpin agama yang menyesatkan ini, mereka berpikir, mengimani bahwa segala perkara dosa dapat diselesaikan di bait suci. Apakah itu benar? Ya, memang benar. Bahwa setiap dosa bisa dibawa ke bait suci dan meminta pengampunan melalui kurban-kurban yang dipersembahkan. Namun, Yeremia mengatakan, itu keliru. Kamu sudah mengajarkan dusta. Karena mereka berpikir, biar saja melakukan kejahatan-kejahatan yang paling keji sekalipun, kan kita tinggal bawa kurban dan kemudian mendapat pengampunan melalui pelayanan para imam. Inilah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa iman yang mereka imani adalah iman yang menyesatkan, iman yang tidak membawa keselamatan. Itu sebabnya percaya, hanya percaya, saya iman, saya tidak sesuatu yang membawa perubahan dalam hidupnya, memperbaiki hidupnya untuk jauh lebih baik dan mengikuti petunjuk dan hukum Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang disesatkan.
Jangan percaya dusta ini. Bagaimana dengan kehidupan orang Kristen? Apakah ada kemiripan? Apakah ada persamaan dengan pengalaman dari orang Israel bersama teguran daripada Nabi Yeremia ini? Banyak juga orang percaya, hanya percaya. Mari hanya percaya kepada Yesus dan pasti engkau akan selamat. Benar, bahwa oleh karena pengakuan kita, oleh mulut kita mengaku bahwa kita beriman, itu adalah langkah yang penting. Namun kalau tidak disertai dengan keyakinan yang sungguh-sungguh dan menyatakannya dalam perbuatan sesuai dengan yang diimaninya, maka iman itu hanya sekedar perkataan saja, tidak sungguh-sungguh dinyatakan dalam hidupnya. Inilah yang dimaksudkan. Seringkali terjadi dalam kekristenan, hanya percaya saja dan kita selamat. Saudaraku sekalian, kita perlu hidup dan mengimani sesuatu ajaran yang lebih lengkap, bukan hanya permukaannya saja. Mari saudaraku sekalian, kita lanjutkan. Ayat yang tadi, saudaraku sekalian, ayat yang terakhir mengatakan bahwa kamu sudah membuat rumah yang di mana namaku diserukan, yaitu rumah doa ini, dijadikan sebagai sarang penyamun. Kata ini dikutip, saudaraku, dikutip oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus mengutip kalimat ini dengan mengatakan ketika Yesus Kristus mengadakan aksi yang sungguh hebat dengan memporak-porandakan kegiatan perdagangan di sekitar bait suci. Dan kemudian mereka lari tunggang langgang. Dan Yesus mengatakan kalimat yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Ada tertulis Matius 21 ayat 13. Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudaraku sekalian, apa yang dimaksudkan sarang penyamun? Apakah sarang penyamun para penyamun itu di sarangnya mereka mengadakan pemberontakan, mengadakan perampokan, pencurian, penggarongan, pembunuhan, atau korupsi di sarang penyamun? Tidak, saudaraku sekalian. Di sarang penyamun mereka datang, duduk tenang dan menikmati hasil rampasan, minum-minum dan lain sebagainya. Tetapi mereka di luar sana, di luar sarangnya mereka melakukan banyak kejahatan. Dan saudaraku sekalian, inilah yang ditegur oleh Yesus, ditegur oleh Nabi Yeremia bahwa umat Tuhan melakukan banyak kejahatan di dalam kehidupannya, dalam dunianya, dalam bisnisnya, karena mereka nanti tinggal datang ke rumah Tuhan dan aman, selamat. Di dalam Yesus Kristus kita selamat. Saudaraku sekalian, ini keliru. Pemikiran yang keliru. Seharusnya bahwa mereka yang beriman dalam Yesus Kristus, hidupnya diubahkan ketika dia juga berada di dunia di mana mereka melakukan kegiatan bisnis dan lain sebagainya. Dia harus menghidupkan sesuai dengan imannya. Saudaraku sekalian, contoh-contoh dalam Alkitab kita bisa lihat lebih jelas sesungguhnya, ya. Misalnya dalam Perjanjian Lama dikutip Ibrani pasal 11 ayat 7 cerita tentang Nuh, kemudian dikutip oleh penulis Ibrani. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Imannya menuntun dia membuat bahtera yang sungguh amat aneh, membuat bahtera perahu besar di pegunungan dan tidak pernah ada hujan. Saudaraku sekalian, tapi dia melakukannya. Itu sebabnya imannya ditunjukkan melalui apa yang dilakukannya. Ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Abraham tidak tahu kemana sesungguhnya yang mau dituju, tetapi dia taat melakukannya, pergi sesuai dengan panggilan imannya. Itu sebabnya disebut dengan Bapak orang percaya, Bapak orang beriman. Ya, Abraham taat melakukannya. Jadi ada korelasi antara yang diimaninya dengan apa yang dilakukannya dalam perbuatannya. Kalau begitu, mari kita lihat contoh atau kisah dalam
Alkitab di Perjanjian Baru, Markus pasal 2 ayat 4. Ada sebuah cerita menarik ketika Yesus sudah mulai populer dan mulai banyak orang mau minta berkat kesembuhan. Ya, berbondong-bondong. Kemudian ada orang yang lumpuh meminta kesembuhan juga. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Ya, Markus 2 ayat 4. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Dan ketika Yesus melihat iman mereka, ya, saya beri penekanan kalimat ini. Ketika Yesus melihat, bisa dilihat rupanya iman itu. Yesus melihat iman mereka. Apa yang dilihat? Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Melihat apa yang dilakukan mereka, yaitu ketika mereka menurunkan orang lumpuh dari atas atap ke tempat Yesus sedang duduk. Saya rasa ini sesuatu yang menghebohkan, ya, di mana orang membongkar atap dan menurunkan sebuah tilam yang berisi orang yang sakit. Dan inilah perbuatannya. Jadi ada korelasi antara yang diimaninya dengan apa yang dilakukannya. Inilah iman yang menyelamatkan. Kemudian Yakobus kemudian juga memberi penegasan bahwa Yakobus pasal 2 ayat 14, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat 25, pasal yang sama. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan kemudian karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Saudaraku sekalian, apakah perkataan Yakobus, perkataan Yeremia, perkataan Yesus itu suatu kebetulan? Apakah mereka tidak janjian, ya? Mereka sesungguhnya orang-orang yang telah diilhami Tuhan. Namun demikian banyak orang berpikir, ini satu perkataan yang membuat kita lemah barangkali. Dan termasuk hamba Tuhan, seorang perintis gereja Protestan, ya, Martin Luther, merasa terganggu dengan ayat ini. Sebab ia percaya bahwa dan salah satu yang mempopulerkan hanya oleh iman. Dan itu benar, hanya oleh iman. Tidak perlu ditambahi oleh perbuatan. Namun iman yang dimaksudkan adalah iman yang sungguh-sungguh perbuatannya sesuai dengan yang diimaninya. Ya, maka sesungguhnya apakah Paulus dengan Yakobus, dua orang atau dua hamba Tuhan yang bertentangan? Apa kabarnya? Sama sekali tidak. Kalau bertentangan, saya tidak mau terima Alkitab ini sebagai firman Tuhan, karena ada pertentangan di dalamnya. Dua-duanya berkata benar, ya, dalam konteks yang mungkin saat itu berbeda, ya, tetapi keduanya saling mendukung satu dengan lain. Efesus pasal 2 ayat 8, kata hamba Tuhan Rasul Paulus ketika mengirimkan suratnya kepada jemaat di Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, tidak ada ditambahi pekerjaan dan perbuatan kita. Jadi jangan ada orang yang membegahkan diri. Ayat 9. Jadi tidak ada bertentangan. Ada sebuah gambar yang saya mungkin tidak bisa tunjukkan, ya, karena ini adalah sebuah siaran audio. Ya, seorang sedang mendayung sebuah perahu. Ya, kalau hanya kiri saja, dia hanya bisa mendayung ke kiri, maka dia akan berbelok, ya, ke sebelah kanan. Kalau dia akan mendayung terus ke sebelah kanan, maka dia berbelok ke kiri. Nah, rupanya harus dua-dua digerakkan, kiri dan kanan. Yang kiri adalah iman, yang kiri adalah perbuatan yang sesuai yang diimaninya itu. Ya. Roma pasal 3 ayat 27 dikatakan, jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Jadi jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman?
Sama sekali juga tidak, ya. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi dua-duanya diteguhkan oleh apa yang diimani oleh Rasul Paulus, apa yang diimani oleh Yakobus, sama sekali tidak bertentangan. Iman yang menyelamatkan, iman yang sungguh-sungguh menyatakan perbuatannya sesuai dengan yang diimaninya. Jadi sesungguhnya keduanya saling terkait. Itu sebabnya di akhir zaman, sebagai petunjuk daripada hamba Tuhan, ya, Rasul Yohanes yang telah menuliskan dalam buku yang terakhir dalam Alkitab kita, Wahyu pasal 14 ayat 12 mengatakan, yang penting katanya, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Jadi dua-duanya dilakukan. Dua-duanya yang dimaksudkan dengan iman yang menyelamatkan adalah iman kepada Yesus dan menuruti perintah Allah. Dalam pergumulan akhir zaman yang begitu hebat, dan sekarang sudah mendekati akhir zaman, dengan adanya wabah ini kita diingatkan bahwa akhir zaman sudah tiba, ya. Dan ingat, yang penting katanya di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pengajaran dan penegasan Yesus kemudian mengatakan, sebagaimana saya sudah sebutkan terdahulu, Matius 12:36, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Jadi jangan hanya omong doang, ya. Apa yang diimaninya harus juga sesuai apa yang dilakukannya. Ayat 37, karena menurut ucapanmu memang engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudaraku sekalian, saya ingin meringkaskan apa yang kita bicarakan pada hari ini, bahwa langkah keselamatan oleh iman yang menyelamatkan itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pembenaran, yaitu justification, istilah, ya, yang sering kita gunakan sebagai istilah pembenaran oleh iman. Ketika saudara dan saya mendengar Injil, mendengar keselamatan dalam Yesus Kristus, dan kita percaya, memberi respon yang positif atas pekabaran itu, kita langsung dibenarkan. Itulah iman yang menyelamatkan. Namun ketika kita masih diberi kehidupan, ya, masih diberi panjang umur, maka kita harus memasuki sebuah proses yang namanya proses penyucian, sanctification, yaitu belajar untuk taat kepada hukum Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, taat akan petunjuk Tuhan, ya. Dan setelah itu kita memasuki sebuah proses yang terakhir, dan kita akan diselamatkan, yaitu masuk ke dalam kerajaan sorga yang mulia, yang kekal. Itulah glorification atau pemuliaan. Dan kita rindu bahwa pada waktu Yesus datang yang kedua kali, yang kita sedang tunggu-tunggu, umat Tuhan beroleh keselamatan oleh iman, yaitu pemuliaan atau glorification. Saudaraku sekalian, maka kita sama-sama dalam pergumulan hidup di dunia ini, oleh karena kita juga dalam dunia memang sungguh bergumul, maka kita sedang berharap Yesus segera datang menyelamatkan kita. Itulah doa kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di sorga, kami ucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang telah menolong kami memahami dengan baik akan kebenaran firman Tuhan tentang keselamatan, tentang iman yang menyelamatkan. Tuhan, terima kasih. Berkati kami semua, berkati umat-umat Tuhan, berkati para pendengar maestro sekalian. Biarlah urapan Roh Kudus memampukan kami memahami kebenaran Tuhan dan menyanggupkan kami hidup dalam iman. Demikian juga Tuhan, bagi mereka yang bergumul oleh karena sakit, dan khususnya sekarang wabah corona, bila mana ada yang sedang mengalaminya, Tuhan berkenan menjamah, memberi kekuatan dan kesembuhan. Itulah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.